Apakah akibat hukum bila masa percobaan dilanjutkan dengan PKWT? Wah, ini beberapa kali ada dibahas di dalam channel YouTube-nya DHM ya, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu melihat ke videonya, kurang lebih ada 600 lebih videonya di channel YouTube-nya DHM ini. Silakan dilihat. Kalau bingung lihat judulnya, lihatlah playlistnya. Di playlistnya itu sudah dibuat kelompok-kelompok. Ada kelompok PHK, ada kelompok PKWT, ada kelompok harian lepas, ada kelompok masa percobaan, kelompok apa lagi dan sebagainya. Ya, termasuk ada kelompok Corona kalau nggak salah, COVID waktu itu. Ya, isinya adalah video-video yang membahas tentang masalah yang disampaikan atau yang dimunculkan dalam playlist tersebut. Ya, nah. Nanti silakan dilihat di sana. Namun secara sederhana saya sampaikan bahwa masa percobaan itu hukumnya sudah jelas. Masa percobaan hanya muncul pada hubungan kerja permanen atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Sekali lagi, masa percobaan hanya muncul pada hubungan kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Dan tidak bisa diberikan kepada hubungan kerja yang lain. Hubungan kerja yang lain apa? Adalah PKWT atau kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi nggak bisa, sehingga tidak ada PKWT dikasih kontrak. Nah, yang menarik nih dalam pertanyaan ini kan masa percobaan nih di awal 3 bulan ya. Asumsikan bahwa itu memang dia paling lama 3 bulan dan dia jalankan 3 bulan. Artinya pada saat si kedua pihak, perusahaan dan si pekerja, menandatangani sebuah perjanjian kerja dengan menyatakan masa percobaan 3 bulan, maka perjanjian kerjanya itu adalah perjanjian kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Dengan konsekuensi, apabila masa percobaannya lulus, maka yang bersangkutan menjadi permanen begitu melewati 3 bulan tersebut. Artinya, begitu lewat 3 bulan, waktu hari pertama di bulan keempat, maka yang bersangkutan demi hukum sudah menjadi permanen atau PKWTT. Ya. Tetapi ini lucunya dilanjutkan dengan PKWT, maka mungkin saya mengasumsikan dengan berarti masa percobaannya dianggap tidak lulus. Ya, dalam praktek kan trik-triknya kan seperti itu. Masa percobaan dianggap tidak lulus nih dalam 3 bulan. Oleh karena masa percobaan tidak bisa diperpanjang lagi lebih dari 3 bulan, maka kita lakukan PKWT saja, katanya gitu. PKWT-nya dan 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun dan sebagainya. Ya, maka isu terbesar dari kondisi seperti ini adalah masalah jenis dan sifat hubungan kerjanya. Karena jenis dan sifat hubungan kerjanya tentu tidak berubah kan? Pada saat dia masih masa percobaan, jenis dan sifat kerjanya, jenis dan sifat pekerjaannya itu adalah permanen atau tidak sementara. Sedangkan syaratnya untuk melakukan PKWT atau kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah jenis dan sifat pekerjaannya bersifat sementara. Ya. Sehingga PKWT yang seperti ini yang dilakukan sebagai trik kotor untuk melanjutkan masa percobaan dan menghilangkan tanggung jawab perusahaan adalah PKWT yang batal demi hukum seharusnya. Ya, PKWT yang melanggar perundangan. Itulah akibat hukumnya. Ya. Sehingga PKWT yang seperti itu demi hukum seharusnya menjadi cacat dan dianggap sebagai PKWTT. Tapi ada prosesnya ya Bapak Ibu. Jadi kata-kata demi hukum, kemudian batal demi hukum, itu tadi ada prosesnya, yaitu melalui proses BPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi diangkat proses hukumnya melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai akhirnya putusannya final menyatakan bahwa PKWT-nya batal demi hukum dan demi hukum dianggap menjadi PKWTT. Oleh karenanya baru tuntutan berikutnya apa? Ya mendapatkan haknya sebagai karyawan permanen dan sebagainya. Ya, begitu caranya.
Demikian. Terima kasih.